Oke, sekarang kita mau belajar dulu tentang si RBD. Apa tuh RBD? Rally Base. Ya si Rally Base Drop. Siap pusing lah. Enggak pusing. Biasa aja harusnya. Kayak si Rally Base Drop ini kelihatannya dia kan dia cuma kayak gini, nggak begitu nggak begitu memusingkan kok. Ya bentuknya itu reversal kan, tahu nggak reversal? Tahu kan, habis naik terus turun, habis turun terus naik. Cuman tandanya opo, oh dia reversal. Yang disebut rally base drop ini rally-nya ini rally ya, ini kita sebut sebagai base-nya. Makanya kenapa kalau misalkan dalam reversal kebanyakan kita tuh entry-nya di setelah reversal gitu. Karena kadang-kadang dia agak sedikit memusingkan. Kalau mau ambilnya kayak gimana nanti kita bakal terjawab satu-satu. Jadi harus sabar. Rally base drop. Dia rally, dia bikin base. Kalau kata orang apa ya? Sideways. Terus dia drop balik. Nah, ini area ini akan kita sebut dengan si rally base drop. Lalu yang kedua adalah apa yang kedua? Drop base rally. Dia sama reversal juga. Base rally. Nah, drop base rally ya kebalikan. Dia rally balik. Kan dia lagi drop, ini base nya, ini rally. Nah, kita sebut sebagai si drop base rally, atau mereka ini kita sebut sebagai si apa, kemarin aku bilang apa ya, Danger Danger Zone. Karena biasanya harga itu akan kembali ke sini. Dulu alasannya kenapa dipanggil si Danger Zone. Harga itu bertukar arah. Jadi retrace-nya itu biasanya dia baliknya ke situ. Cukup dipahami sampai sini? Siapa yang belum paham? Udah tahu ya? Di base-nya. Di base-nya, iya base-nya, dan biasanya tuh di sini tuh ada ini base-nya ya. Saya kasih warnanya rubah. Nah, biasanya tuh ada base-nya tuh sebelum turun tuh dia kan gini.
dia punya temennya kayak gini. Nah, biasanya gitu. Sama lah kayak si tadi apa ya? Tadi apa? Tak tungguin. IGJ ya. Nah, ini lihat deh. Dia rally kan? Dia rally. Dia rally ke atas. Rally ke atas. Nih ya, rally. Ini kan dia sideways. Ini kan, jadi sideways-nya secara garis besar lah. Nah, tengok sini. Nah, ini kan dia rally base drop gitu kan. Nah, dropnya itu dia menyisakan sesuatu. Makanya aku PO sini kan, cari entryan yang lumayan lah kayaknya. GU ini GJ ya, GJ dia bakal sini kan ada base nih, sini juga ada base kan. Nah biasanya base kayak gini nih, nah aku punya sedikit ini buat teman-teman, apa ya kalau dibilang tips buat teman-teman. Biasanya kalau ada RBR kayak gini nih, file, biasanya dia punya temen yang namanya drop base drop. Tuh, dia ada temennya biasanya. Dia nggak sendirian terus. Bakal nahan kayaknya kalau kesini. Nanti kita mau coba, silakan. Oh gitu, boleh. GU ambil mana sih? Kita lihat GU deh. Si drop base drop ada nggak kayak gitu? Tapi kita lagi belajar ini ya. Nah, balik ke sini kenapa dibilang drop base drop? Rally base drop. Nah, kenapa dibilang sih danger zone? Karena harga biasanya setelah reversal itu terjadi. Reversal tandanya gini ya. Dia habis lari tinggi, dia bikin sideways terus dia drop panjang, minimal setengahnya. Ya biasanya dia balik lagi ke situ tuh loh. Jadi aku sih nggak bisa nggak bisa langsung entry gitu kitanya, tapi kita bisa manfaatin buat ngebuy-nya nggak bisa sebetulnya. Itu banyak caranya. Jadi sebelum dia mental ke sini, biasanya tuh dia akan selalu berasal dari yang namanya danger zone juga. Ya biasanya dia selalu berasal dari yang namanya si danger zone juga. Dan base ini itu kenapa saya bilang kemarin, saya pernah bilang mereka ini saling sambung menyambung. Saling sambung menyambung tuh maksudnya adalah reversal itu terjadi karena continuation, terus continuation itu terjadi karena ada si danger zone-nya. Nah biasanya nih teman-teman bisa manfaatin nih yang kayak gini. Nah
Yo di sini biasa, di sini kan biasa nih. Ini jadinya sih apa sambungan dari si SNR situ. SNR situ kan SOP-nya dia nggak boleh kena danger zone dulu ya. Nggak boleh kena danger zone dulu. Setelah drop baru dia bisa valid. Nah biasanya si rally base drop ini kayak gitu. Itu adalah cikal bakal ya. Nah baru kayak gitu biasanya. Ada di chart nggak? Mau lihat di chart? Kita mau lihat di chart? Silakan. Kita move ke chart ya. Biar sedikit agak mengerti atau menyesuaikan diri. Ini dilihat dulu ya. Mereka berasal danger zone ini, base-nya ini berasal dari sini. Continuation. Setup yang ini berasal dari setup yang belum menyentuh si danger zone. Oke? Udah ya. Ini juga sama lah, nggak ada bedanya. Contoh lah, wih GU-nya dia ambil sih. Belum kena kan? Kalau SL sini belum kena kan? Belum ya mas. Kalem aja. Enggak, SL ku tadi di atas sini. Tadi narik di sini berarti 40 ya. Tambahin satu lah. Nih teman-teman nanti bakal lihat ini nih si reversalnya. Kita lihat big time frame ya, jangan main yang apa dan GU hold apa lepas. Aku pakai SL om, pakai SL saya. SL ku ada di sini nih. SL ku di sini nih. Oke dan ya jadi gini nih si RBD ya. Ini teman-teman lihat ini, lihat harga ini. Nih, lihat harga ini nih. Ya lihat ya harganya. Ini dia punya base. Danger zone-nya jauh di bawah. Jauh banget di sini nih. Ini buat GU ya, kita ambil longnya banget nih. Ini udah jauh banget nih. Sebetulnya ya, kita inceran kita tuh ini adalah base-nya si GU nih, yang tadi seperti saya gambarin tadi. Nah,
Waktu itu kita pernah entry di sini. Ini ada base-nya nih yang tadi tak bilang. Si reversal ini terjadi. Lihat. Nih ya. Ini kan dia udah dari sini aja udah bikin sini. Nih. Nah, dia rally kan di sini nih. Dia rally. Lalu dia bikin base. Lalu dia drop balik. Nah, teman-teman lihat ya. Lihat ya. Gimana yang saya bilang tadi ini saat ini sudah kita tandakan sebagai base ya. Ini base-nya kita sebut apa yang ini? Drop base drop ya. Drop base drop double maru, dan ini adalah area si danger zone. Nah, teman-teman lihat saat dia retrace ke si, kita zoom. Oke, zoom, kita zoom sih ya. Kita zoom GU. Nah, lihat. Harga ini belum saat dia turun ke bawah, harga ini belum mencapai sini. Tuh. Danger zone ini belum kena. Ya, belum kena. Jadi kita punya kesempatan untuk ambil si SNRC one-nya. Ada nggak SNRC one-nya? Kita lihat lagi di sini. Benar nggak sih, biasanya tuh ada base tuh di sini. Kalau nggak kelihatan kita zoom ya. Ih, kenceng banget. Kenceng banget ya. Nah, ini aja. Nah, saat dia drop gini, nih, perhatian kita kan, kita bisa lihat pakai ini ya. Sebetulnya sih bagusnya kan di sini. Tapi harga nggak mampu ke sini kan? Kenapa ada BN? Tuh. Jadi harga tuh sebenarnya boleh bikin base gini, ya, sideways-nya kayak gini nih. Ini kan supportnya. Nih, supportnya ini nih. Mana? Nih, ini kan supportnya, ada bullish engulfing kan di sini. Saat bullish engulfing ini muncul, dia di breakout kan. Di breakout dia bikin base baru. Berarti ini base-nya tuh gini, berarti dia bikin gini. Terus dia buat gini. Terus dia buat gini. Betul nggak? Tapi harga ini, harga saat dia drop ini belum sampai sih danger zone ini. Ini kita sebutnya danger zone ya. Ini kan drop, base, rally. Terus dia bikin di sini rally, base, drop. Tuh. Nah, base buat continuationnya mana om? Ini tuh. Kalau secara garis besar ini kan apa ya? Siapa yang pernah belajar ABC deh? A, B, C, D, gitu kan. Lalu dia retrace balik ke sini 1. Nah, di sini kita bisa entry-nya. Tuh, buat si bedain si ini ya, apa DBR sama RBR. Ada yang mau tanya sampai sini? Mangga, ada yang mau tanya nggak? Ayo, ada yang mau tanya? Wah, ESL saya. Ayo dong, ada yang bertanya nggak nih? Yuk, silakan yang mau tanya dulu. Bedain si RBR sama RBD apa? Si drop base, si danger zone ini. Yuk, siapa yang mau tanya?
Ayo, udah mau tanya nggak? Sampai sini, pusing apa? Drop base rally doang? Nih, ya dia tuh selalu kembali. Ini dia drop base, ini danger zone nya, dia rally, drop base rally. Nah di sini juga saat dia kayak gini, ini cakep nih, yang pas yang ini, dia bikin base. Nah kalau kelihatan kayak gini nih cakep nih. Tuh, ini lihat ya, double maru nih. Di sini ada double maru kan. Berarti dia bikin base kayak gini. Nah. Nah, gitu. Drop base drop sama RPD apa selalu berdampingan? Enggak, berdampingan sih enggak, cuman dia selalu mengkonfirmasi gitu. Dia terkonfirmasinya dari apa gitu. Dan maksud saya dari apa tuh? Dari base apa, yang strong base kah? Kayak gini nih, yang strong base kah? Ini kalau pakai daily itu ada kalau nggak salah nih. Dia maru juga kalau nggak salah ya daily ya. Nah ini nih, tuh strong base kah gitu. Itu loh. Ya Excel udahlah. Nah, kayak gini nih SNRC1 nih. Ini SNRC1. Belum deh. 4 pip lagi. Nih. Tuh. Setelah dia rally gini kan dia bikin base tuh. Rally base drop. Nah, dropnya itu kan dia belum sampai sini kan. Belum sampai ke sini kan. Masih jauh banget. Nah, itu boleh. Cuman nggak bolehnya itu kalau misalkan harga setelah drop ini dia nggak retrace-nya ke sini doang, terus dia dari sini tuh langsung ke sini nih, terjunin langsung. Karena ini CP kan, nih compressionnya ini kan udah dikompres harga. Dikompres itu maksudnya kayak gini, dia habis naik dia retrace, terus tuh habis naik terus dia retrace dia ambilin. Jadi bikin SBR gitu. Dia bikin lagi SBR. Dia udah diambilin. Di sini belum. Di sini berarti diambilnya di area sini diambil tuh. Buat dia naik balik sini ya. Tuh. Dibikin lagi SBR. Compression tuh kayak gitu. Jadi kita wajib tandain yang belum diambil yang mana gitu mas. Ini adalah cara saya buat nandain yang udah diambil atau belum. Kayak gini kan udah diambil nih. Ini basic kuat tuh. Kayak gini nih. Ini udah kesentuh 1, 2, dia ambil sini nih kosong kan. Jebret ke bawah. Ya Excel dan belum gua 4 pip lagi tadi. Ntar lagi digangguin. Bang nanti minta record ya. Di record kok, ini ada record. Santai aja santai. Udah. Oh udah. Nah, paham nggak sampai sini? Nah dia bikin ini nih. Nanti dia tuh nyambungnya sama si setup ya. Si setupnya si PA juga. Kemarin siapa yang dapet di sini? Nah nih lihat nih. Dia udah sampai si danger zone, ya kan? Dia sampai kan langsung ke danger zone yang ini nih. Nih, ini kan danger zone ini. Nah, berarti kalau harga kesini lagi kan udah nggak ini ya, nggak bagus ya, udah nggak bagus lagi lah. Nah, tapi di sini ada yang namanya setup price action. Jadi teman-teman nanti tak ajarin si pack out juga.
Mereka itu saling sambung menyambungnya bikin sesuatu apa ya kalau dibilang manipulasi harganya gitu ya. 357 kan compression price harus ketutup ya Om. Iya, compression tuh price-nya harus ketutup. Contoh kayak yang tadi nih. Ini kan dikompres, ini 1 udah dapet, 2 udah dapet. Ini belum kan? Ini belum kan? Ini belum, berarti ini masih fresh nih. Ini masih fresh nih. Kalau waktu dia naik sini ya, mau turun sini kan dia nggak jadi ambil nih. Yang ini tuh dia nggak jadi ambil. Nah, nggak jadi ambil, dia naik lagi kan sini. Nah, dari sini dia buat yang namanya reaksinya dia turun ke sini. Ini kan saat dia naik ke sini dia bikin base kan. Ini kan base nya ini satu baris juga sama si resisten. Jadi kita bisa ambil buy juga kan di sini. Jadi kita bisa ambil buy di sini nih, satu baris sama ini di sini. Kita bisa ambil buy di sini saat di sini, sell di sini jauh sih sellnya. Dia naik ke sini baru kita ambil sell di sini. Ini kan dia punya bullish engulfingnya dimakan sama si double Maribozu ya, double Maribozu lalu dia di spike gitu, kita udah PO di sini. Itu saya udah suruh sell di sini, lalu harga akan kembali ke tempat yang fresh. Yang fresh mana ini kan? Nah, lihat reaksinya tuh ya, dia fresh kan sih, dia naik lagi lalu dia turun lagi karena ini kan udah nggak fresh nih. Ini sebetulnya ada QM yang namanya QM di zoom ya, nanti gampang lah, itu masih jauh kalian nih, atau boleh patokan pakai si bearish engulfing ini nih. Nah, tuh dia turun, saat dia balik ke sini, ini kan kita udah nggak bisa entry kan kalau di sini. Kita udah nggak bisa entry loh di sini, nggak boleh loh kita entry. Udah datang udah datang ke 2 kali, kedua kali dia naik lagi, retracenya kita nggak bisa. Yang kita nggak bisa adalah apa ya, kalau jangkauan dia retrace ya, paham nggak maksudnya? Jangkauan dia retrace tuh kayak gini. Dari sini kita pengen nandainnya misalkan di sinilah, kalau kita sell di sini itu kan masih terlalu ini banget, terlalu risk banget. Nah, kita lihat yang potensial. Emang benar sini ada support, di sini ada drop base drop. Kita lihat yang potensialnya. Di sini ada bearish engulfing lagi. Dari sini dia retrace lagi ke bearish engulfing. Nah, setelah itu baru dia drop panjang gitu. Tuh, ini kan yang belum diambil ya, reaksinya dia 2 kali balik, retrace, terus dia turun lagi ya. Setelah turun kalau udah diambil nih, lihat reaksinya. Reaksi kalau harga itu udah diambil tuh. Tuh, dibablasin nih. Sini juga sama, dibablasin. Oh, dia retrace ini nih. Oh, ini ada bullish engulfing nih. Ya, dia retrace terus dia turun lagi, nggak lama kan. Kalau H4 berarti berapa lama? Sehari nih. Ini sehari kayaknya. Dari sini dia turun lagi gitu. Dia sampai ke danger zone. Dari danger zone dia datang lagi ke danger zone. Tapi dia bikin setup kan, setupnya banyak nih. Ini ada SNRC1. Oke, ini SNRC1, ini dia bikin SNRC2, ini SNRC2 namanya kan. Oke. Nih, oh ini nih SNRC2. Nih, kelihatannya kayak gitu. Dia punya tuh SNRC2. Intinya adalah setup ini akan bukan berhasil ya. Probabilitasnya itu cukup tinggi kalau harga itu belum sampai ke sini. Kecuali kalau ada harga yang sudah sentuh sini, baik shadow sekalipun, misalkan di spike gitu, spike sentuh aja sedikit, terus baik sini dia bisa gagal. Cukup paham sampai sini?
Nah, ini sekalian tak ajarin buat ini ya, buat ngelihatnya ya, mana yang udah diambil, mana yang belum, sekalian juga. Ini juga sama, kita lihat ya reaksinya ya, kita lihat reaksinya. Ini udah diambil. Oh ini nih, ini ada swap zone, namanya swap zone. Oke, ini swap zone. Terus dia lagi sini. Ini dia ada QM, namanya QMTR. Teman-teman bisa belajar nanti setelah setup si QM. QM gampang kok, nggak terlalu. Terus dia punya setup lagi tuh. Kenapa dia gitu? Oh, 2 kali diambil. Nih ya, lihat reaksinya ya kalau udah diambil ya. Dia biasanya main bablas ini. Kalau udah diambil tuh dia bablasin. Dia biasanya nggak pernah ada ampun sih. Kalau di continuation, kalau udah diambil ya. Kalau ini yang belum diambil. Jadi teman-teman tuh kenapa tak suruh kemarin tanda-tandain tuh ya gini. Jadi tahu gitu mana yang udah diambil, mana yang belum, mana yang udah diambil, mana yang belum. Simpelnya adalah yang paling gampang selain buat yang paling gampang buat nandain tuh yang kayak gini. Ini ada candle kayak kejepit gitu satu, terus ada lagi candle yang kayak kejepit satu kayak gini nih. Ini kan kejepit banget kalau kita lihat. Nih kayak gini nih. Yang paling gampang tuh yang kejepit lah kayak gini, kejepit. Beda apa ya, beda warna, yang beda warna bagus kayak gini kejepit. Tapi ya emang nggak bisa memutuskan sebagai itu base yang kuat ya, kalau nggak punya resisten yang strong juga. Oke, nanti aku akan ajarin setup juga kok. Di sini ada setup pekot, dia bakal jadi pekot. Kenapa dia jadi pekot? Bisa kayak gitu. Sabar, pekot mah masih bisa lah diatur. Salah nggak sih lu? Papip lagi tadi. Ayo, ada mau tanya nggak sampai si RBR ini? Drop base rally gini. Ini buat si drop base rally-nya aja dulu. Ayo. Di situ kita ke SNRC 1. Belajar gini ya, kalau misalkan ada yang salah gitu, kenapa dia bisa turun di situ, nanti kita harus cari-cari tahu lah. Kenapa dia turun situ? Wah, shit. Nanti teman-teman coba lihat kenapa di situ ya. Wah, shit. Naikin apa? Wow, kurang jeli ternyata. Ayo, ini ada QMTR ya. Rabu kita belajar QM lah ya. Soalnya banyak banget dari kemarin muncul QM, nanti saya ini lagi salah kalau nggak ngejelasin salah. Nah kayak gini nih, go tuh dia
Kalau kayak gini nggak usah diambil dulu, tapi kalau mau agresif, monggo disikat gitu kan. Ini udah breakout ini, breakout ini, berarti SL-nya minimal sini, maksimal di atas sini. Lumayan gede loh. Bearish engulfing kalau di sini sama tuh bearish engulfing juga. Ayo guys, ada mau tanya nggak sampai sini? Saya berharap sih ada yang nanya. Walaupun pusing juga, tanyalah. Ayo. Ayo, siapa mau tanya? Ayo. Siapa nanya nih? Contoh CP lagi om di chart. Wih. Masih blank dan validator compression harus tutup ya. Blanknya di mana? Ini kan cuman ngelihat si reversalnya doang. Maksud aku tuh gitu, ngelihat si reversalnya ini kayak gini nih. Ya. Enggak, ini kan sebetulnya udah di breakout nih sama ini. Nih. Kan datang dari sini ya. Terus dia buat dia rally, dia bikin base, terus dia drop. Pengennya sini drop gitu kan, karena ini ada si reversalnya, ada danger zone-nya ada di sini. Nah, tuh cuman gitu aja sebetulnya, nggak terlalu ini kok, nggak terlalu ribet banget. Terus dia kenapa turun gitu kan, kenapa turun di situ, kita cari tahu. Kita lihat sini nih, ada base-nya nggak, ada ini turun tuh kenapa sih. Kalau nggak kelihatan harus dilihat dulu. Tadi belum nggak kelihatan nih. Oh dia kosong, bisa jadi dia jadi flip nih. Dia boleh naik lagi nih loh, tapi boleh turun sih di area. Kalau dia nggak jebol ini ya, kalau nggak jebol ini, atau kalau dia nanti ngelewatin ini nih area sini, dia expect aku dia bakal balik lagi ke atas. Tapi boleh dicoba lah bearish engulfing-nya, karena bearish engulfing kan lumayan jarang muncul juga kalau di gold nih. Jadi dia setupnya bearish engulfing-nya nih SNRC 1 deh kalau nggak salah. Oh QM, sorry dia bikin QM. Dia punya resisten, dia punya MPL. MPL tuh ini ya, MPL itu saat ada orang banyak nge-sell di sini sebagai si resisten. Ya, resisten. Nah, saat dia orang banyak nge-sell sini di sini dan dia dimakan SL orang kan banyak kan di atas ini kan, terus dia dimakan. Setelah dia makan, dia buat yang namanya lower low. Ini kan low-nya nih, tuh dia bikin lower low. Nah setelah lower low ini, kalau dia mau continuation, dia harus melakukan retrace. Nah retrace-nya itu bisa di sini, tapi dia tidak boleh melewati high-nya. Yang tidak boleh itu adalah melewati high-nya. Jadi kalau ngelewatin high-nya ini lagi, ini violet, jadinya nanti bakal ada setup yang disebut dengan diamond. Cukup paham sampai sini? Dia tidak boleh melewati ini maksimal sekali ya, maksimal banget, jadi nggak boleh nih lewatin kalau dia mau turun balik. So ada yang mau tanya sampai sini?
di chart CP itu kan ini aja. Ini CP nih, ini kita CP tuh SBR yang udah komplit kok, maksudnya SBR yang udah komplit tuh kayak gini nih. Saya coba kombinasi. Boleh sell apa nunggu di atas? Yang mana? Yang gold? Yang gold boleh sell kalau berani. SL di sini berarti berapa? Sekarang 48.50. Gede gold mah. Minimal berarti dia sini lah. 20, 25. Kita coba lihat kecilnya ya. Kita lihat kecilnya deh, ada nggak? Oh ini nih. Di sini ada, di sini ini bisa nih. Di sini sel maksimal tadi di situ berarti. Nggak boleh lewatin high-nya aja dia. Kalau dia mau turun ya, dia nggak boleh lewatin high ini aja. Karena dia udah makan SL, dia buat lower low, maka kalau dia retrace ke area sini, nih, area sini, itu dia harus minimal balik sini lagi. Ini kita sebut sebagai apa? Danger zone ya. Minimal dia sentuh sini lagi. Maksimal kalau dia breakout sini, maksimal kita cari maksimalnya. Maksimal dia akan ambil mana kira-kira? Oh ini ada kelihatan dulu. Ini bagus. Nah ini target TP udah boleh. Target TP boleh ambil sini. Nah, itu turun tuh. Nah, ada yang mau tanya sampai sini silakan. Masih di open buat pertanyaan. Perbedaannya ya, aku lupa ya kasih tahu teman-teman nih perbedaan si drop base mana? Perbedaan simple ya, perbedaan simple antara si drop base rally, drop base rally base drop, sama si continuation. Kalau ini kan reversal. Si continuation itu minimal, teman-teman udah tahu kan, minimal itu kalau si ini ya, kalau si drop base drop dan si RBR kan continuation ya, dia itu base-nya minimal cuman double Maribozu ya, double maru dan maksimal 3 candle. Oke, maksimal 3 candle ya. Udah itu aja kalau si continuation ini. Ya, base drop base drop dan RBR itu double maru kayak gini nih, double maru atau si 3 candle gini. Mau tengahnya warna biru pun nggak apa-apa. Ya, itu adalah si drop base drop, rally base rally. Cuman kalau candlenya lebih daripada 3
Ya, ini sih ini ya apa tips dan triknya ya, drop base rally dan si rally base drop itu selalu lebih dari 3 candle karena dia kebanyakan adalah sideways ya, karena dia kan Davidson ya. Dan bedanya itu aja ya. Ya, cukup dimengerti buat ini nih. Bedanya ini ya, kalau ini kan reversal, pasti lebih daripada 3 candle. Kalau yang ini continuation antara double maru dan si maksimal 3 candle. Maka yang kayak gini, yang seperti ini akan kita sebut sebagai apa? Drop base rally. Oke? Nanti akan kita sebut si drop base. Nah, jadi bukan rally base rally yang mana? Ini yang kecil ini. Kecil ini rally base rally. Tapi bawahnya adalah danger zone-nya. Yang kayak gini juga kita sebutnya sih drop base rally. Nah, drop base rally itu kebanyakan sideways. Sideways itu kita sebutnya drop base rally. Atau yang gini. Nih, kalau teman-teman lihat di H1 ini adalah si drop base rally. Nih. Ini lebih daripada 3 kita sebutnya si drop base rally. Harusnya dia adalah tempat untuk reversal. Kita nggak boleh ambil kalau dia ada muncul di sini. Jadi kita nggak masukin sebagai continuationnya di sini. Kita masukinnya di area-area sini. Tapi teman-teman boleh di zoom out. Di zoom out tuh maksudnya gini. Dilihat di time frame yang lebih besar. Nah, tipsnya adalah gini, kalau ketemu double maru, nih, ini kan double maru nih, ya, ini double maru nih. Di double maru ini, kalau satu kali kita zoom ada BE, kita boleh ambil. Tapi kalau misalkan ketemunya kayak gini, itu jangan diambil. Nah, ketemunya kayak gini jangan diambil. Nih, kita lihat lagi. Ini tuh si ini nih kayak gini nih kayak gini baru kita boleh ambil. Nah, tapi kalau ketemu yang kayak gini tadi kan jelimet, nggak usah diambil, capek-capek doang. Kayak GJ tadi lah, mana ya mapping GJ tadi? Nih tuh. Ini dia 3 candle kan. Dia kena trigger lumayan nih, berapa pip tadi ya? Berapa pip nih? 40 pip GJ. Ini dia ada drop base drop. Kalau untuk buy-nya di mana kita bisa manfaatin ini sebagai target. Tapi ini udah diambil ya, teman-teman ya. Ini udah diambil loh nih. Nih, tuh. Ini udah diambil ya. Berarti dia boleh sampai sini kira-kira. Sepertinya dia akan sampai sini. Karena ini kan lebih dari 3 candle. Nih, lebih dari 3 candle kan ini. Ini kita sebut sebagai si DZ. Gini aja lah biar enak ya. Jadi teman-teman tahu DZ, danger zone atau targetnya. Dari sini kita bisa ambil TP sini 100 pip. Ayo, ada mau tanya? Beda ini gitu ya. Jangan sampai salah nih. Kalau lebih dari 3 candle kayak gini nih. Ini kan walaupun dia rally base rally kelihatannya
sebetulnya dia adalah drop base rally nih ya teman-teman lihat, ini drop, dia drop dia bikin base, terus dia rally. Ini adalah drop base rally. Rally base rally yang mana? Ini rally base rally yang tadi. Oke, ada mau tanya nggak sampai sini? Aku ajarin itu dulu deh, besok ke QM. Soalnya banyak banget dari kemarin, banyak muncul QM. Nanti kalau ketemu saya telat ngasih tahu, nggak entry. Om tadi yang kalau apa double maru itu apa Om, kalau nggak boleh ambil itu? Oh, nggak boleh ambil tuh double maru kalau gini nih. Nih, ini kan double maru nih. Ya. Iya. Drop double maru ya, double maru. Iya. Double marunya itu bagus. Yang bagus itu saat kita misalkan di H4 ya. Itu satu time frame aja, kalau satu time frame kita zoom in, maksudnya pindah ke H1, ya biasanya ada muncul kayak gini nih. Drop base drop. Sama juga kan drop base drop, tapi dia ada BE, ini ada drop base drop juga. Jadi dia munculnya continuation rally base rally gitu. Dia kan rally base rally. Iya. Cuman kalau lebih daripada ininya ada tambahan satu gitu, ada 4 nih lagi ini jangan diambil tuh. Oke. Kayak gini kan sama nih. Ini maru juga kan. Kalau nggak salah nih. Ini double maru kan nih. Iya. Ini double maru ini waktu itu kan kenapa saya suruh ambil, dia bagus itu tuh 3 deh. Oke. Oke, 3 nih juga. Ini kita lihat ya. Kita zoom. Nah, ini juga sama kan, reaksinya kan bagus tuh. Turunnya lumayan gitu. Dia agak strong gitu Om. Kalau kita zoom 1 terus dia continuation-nya bagus. Dia agak strong lah. Kan Sau jebol atas file ya. File emang. Woi, iya bener. Kan bener loh. File lah. Masa enggak? Tahan sampai mana? Sampai sini kalau mau tahan. Ini satu-satunya alasan dia akan kembali. Di atas lah nih. Ini tapi dia ada BE nih sini, ini boleh nanti. Tes gadan, tes mana PO sini. Boleh lah kalau mau. Tapi enggak deh. Saya di GU aja. Di GU aja tadi ketarik baru balik. Agak males juga sih gold mah. Saya jarang ngambil gold. Karena ini udah 2 kali kan tuh, udah 2 kali dia. Itu doang sih yang saya malesin. Ayo, ada mau tanya sama yang tadi? Hah? Ada mau tanya nggak? Ada lagi nggak mau tanya? Soalnya dia kebalikan dari ini ya gold ya. Dia biasanya suka beda arah nih sama ini nih. Sama si GJ. Korelasinya paling gampang ngelihat gold adalah GJ. Kalau GJ ini mental balik ke sini, ambil sini, baru si gold mungkin bisa turun ke situ. Di sini mungkin dia bisa ambil ke sini nih, atau ke sini. Ini danger zone kan. Nah, dia kembali ke sini dulu. Ya, ada mau tanya nggak? Saya nak ajar QM lah ya. Soalnya kayaknya nggak fokus dulu kalau saya belum. Saya ajar QM sekarang hari apa ya? Senin ya? Senin